sambil nunggu yang lain masuk. Oke, kita terakhir itu sudah membahas model-model soal tentang order reaksi. Ya kan? Sekarang kita akan membahas tentang laju reaksi yang terakhir. Itu bentuk laju reaksi yang dipengaruhi oleh suhu dan waktu ya. Oke, contoh soalnya kemarin sudah disebutin nama saya, yaitu contoh soalnya nomor 9 di LKS. Buka LKS-nya coba. Oke, siapin LKS-nya, dibuka. Oke, udah dibuka. Oke, kita lihat nomor 9. Nomor 9 itu kita punya soal setiap kenaikan 10 derajat. Ya, kenaikannya berapa? 10 derajat. Oke, setiap kenaikan 10 derajat Celcius. 10 derajat. Laju reaksi lebih cepat berapa kali? 2 kali dari semula. Oke. Pada suhu 30 derajat, laju reaksi berlangsung selama berapa menit? 4 menit ya? 4 menit. Oke. Yang ditanya, jika pada suhu 70 derajat, maka laju reaksi berlangsung berapa menit? Yang ditanya. Oke, kalau bentuk soal seperti ini, rumusannya kalau ada suhu ya, suhu mempengaruhi laju reaksi, dipengaruhi oleh suhu dan waktu. Seperti ini, rumusannya itu maka T1 itu adalah, T kecil itu adalah waktu. Oke, seper N pangkat T2 besar dikurangi T1 besar dibagi delta T dikali T0. Oke. Di mana T1 adalah waktu yang akhirnya, T0 adalah waktu awalnya, T kecil ya. T2 ini adalah suhu akhir, suhu yang ditanya pada suhu 70. T1 ini adalah suhu awalnya yaitu 30 derajat, delta T ini adalah ini. Oke. N-nya apa? N-nya adalah kenaikan yang jadi lebih cepat berapa kalinya. Oke. Kita lihat sekarang. Nih, jadi biar nggak bingung, nanti saya tandain gini. Ya, N itu adalah dari sini. Ini N. Oke. Terus 30 derajat ini, 70 ini. 70 ini masuknya di sini masuknya di T1. Oke. 30 ini masuknya 30 derajat itu masuk di sini T1. Oke. Yang 10 derajat itu masuknya di delta T. Yang 10 derajat ini masuknya di delta T sini. Oke. 4 menit ini nanti masuk di sini. Oke, kalau ada soal bentuknya seperti nomor 9 itu, tinggal masukin aja rumusnya seperti itu. Oke. Nah, maka kita dapatkan hasilnya, kita hitung sekarang, T1 itu sama dengan 1/2 pangkat T2 min T1, T2-nya adalah 70, dikurang
30 dikurang 30 derajat dibagi 10 derajat dikali waktu awalnya 4. Oke, maka kita dapat hasilnya adalah setengah pangkat 70 kurang 30 berapa? 40. 40 dibagi 10 sama dengan setengah pangkat berapa? Setengah pangkat 4 dikali 4. Berarti setengah pangkat 4 itu berapa? 2. 2 pangkat berapa? 2 pangkat 4 itu berapa? 2 pangkat 4 berapa? 16. Oke, berarti 1/16 dikali 4 sama dengan 1/4 menit. 1/4 menit itu sama dengan berapa? 0, 0, berapa? 0,25. Berarti jawabannya yang mana? A. Yang A. Paham nggak nih sampai sini? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Kalau masih bingung nih contoh soal yang kedua ya. Contoh soal kedua. Kita masuk contoh soal kedua dulu deh. Oke, kita bikin contoh soal kedua. Oke. Jadi soal kedua itu saya punya kenaikan setiap 20 derajat Celcius. Oke. Saya punya kenaikan 20 derajat. Setiap kenaikan 20 derajat. Oke, dia naiknya itu setiap kenaikan 20 derajat, laju reaksinya menjadi lebih cepat 3 kalinya. Oke, pada suhu 30, laju reaksi berlangsung selama 9 menit. Oke, berlangsung selama 9 menit. Yang ditanya pada suhu 70 derajat itu berapa menit? Coba dihitung. Yo, siapa yang dapat? Dapatnya berapa? Ayo, sambil dihitung, ayo. Yo, berapa menit? Siapa yang udah dapat? Ayo, siapa yang udah dapat? Berapa menit dapatnya? 1 ya? 1 menit. Siapa yang 1? 1, Pak. Iya. Saya Oke. 1. 1. Benar nggak 1? Kita cek ya. Kita hitung bareng-bareng. Berarti N-nya berapa? Oke, N-nya 3. T2 min T1 berarti 70 dikurang 30. Berapa? 10. Oke, 40 dibagi berapa? 20. 40 per 20. 20. Oke. Dikali berapa? Kali 9. 9. Oke. 40 bagi 20 berapa? 2. 2. Berarti 1/3 pangkat 2 dikali 9. 9. 3 pangkat 2 adalah 9. 9. Berarti sama dengan 1 menit. Per 9. Oke. Siapa yang benar? Siapa yang masih bingung nih? Pertanyaan saya sekarang, siapa yang masih bingung? Paham nggak? Paham nggak? Ada masalah nggak sampai sini? Paham? Paham. Oke. Sekarang kalau udah paham, coba nomor 13. Ayo dihitung. Jawabannya berapa? Nomor 13. Yo, nomor 13. Ayo dihitung. Jawabannya berapa?
3/4 menit bukan, Pak? 3/4. Oke. Iya. Oke, coba yang lain berapa? Berapa? Sama? Oke, kenaikannya berapa? Setiap 10 derajat menjadi 2 kali lebih cepat. Oke. Pada suhu 60, dia pada suhu 60 berapa menit? 3 menit. Yang ditanya pada suhu 80, pada suhu 80 berapa menit dia? Yang ditanya itu. Oke. Berarti berapa jawabannya tadi? 3/4. Iya. Oke, berarti 1/2 karena N-nya 2 dipangkat berapa? 80 min 60 bagi kurang 10. Jadinya dapatnya berapa? Pangkat berapa? 2. Pangkat 2 dikali 3. Berarti sama dengan 3/4. 4. Oke, paham nih? Ada pertanyaan nggak? Paham. Ada pertanyaan nggak? Pak. Oke, ada pertanyaan nggak habis ini? Ayo, ada pertanyaan nggak? Belum. Belum, Pak. Oke, jadi gini ya. Ini kita materi laju reaksi, kalau udah nggak ada pertanyaan berarti udah paham semua ya kira-kira ya. Berarti yang di laju reaksi itu yang akan ditanya pertama. Apa aja kemarin? Faktor-faktornya. Faktor-faktor yang mempengaruhinya. Terus apa lagi? Yang dibahas minggu kemarin apa? Mencari order reaksi. Oke, Total. order reaksi. Habis order reaksi apa yang ditanya lagi? Order total. Persamaan laju reaksinya. Reaksi. Iya, persamaan laju reaksinya yang P sama dengan A pangkat berapa gitu kan? Iya. Terus apa lagi? Suhu. Ya, yang terakhir yang barusan yaitu pengaruh suhu. Suhu. Oke. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Berarti ini udah kelar semua kalian. Ada pertanyaan nggak di sini? Berarti udah bisa ya tentang laju reaksi ya? Udah? Benar, udah bisa semua Insya Allah, nih? Pak. Oke, kalau udah bisa semua coba LKS-nya dibuka. Udah, Pak. Udah. Saya tanya sekarang nomor, tadi Septiana nanya ke saya nomor 6. Bisa jawab nggak nomor 6? Jawabannya apa? Ayo. Saya ngisinya B, Pak. B. Kenapa B? Saya E. Kenapa D? Kenapa? Ayo, alasannya harus beda-beda, berarti harus punya alasan. Alasannya kenapa yang? Ayo, yang B kenapa alasannya? Karena itu kan ini apa namanya di soalnya apabila pada suhu tetap konsentrasi NO2 diperkecil 2 kali. Jadinya saya jawabnya B. B. Oh gitu. Kita lihat dulu persamaan laju reaksinya. P sama dengan K kali NO2 pangkat berapa? Pangkat 2. NO2 pangkat 2 ya. 2-nya itu di atas ya. Dia salah nulis itu ya. Kali Cl2 pangkat 1 gitu ya? Iya. Oke. Sekarang kalau NO2-nya diperkecil 2 kali atau setengahnya berarti kan? Menjadi setengahnya kan? Oke, kita hitung. Iya, Pak. Berarti V-nya berapa? Lihat. Kalau setengah itu berarti 0,5 bukan? Iya. Oke, 0,5 pangkat 2 dikali Cl2-nya tetap ya. Cl2-nya 1. Oke.
Nah, berarti sama dengan laju reaksinya berapa? Menjadi berapa kalinya? K sama dengan 0,5 pangkat 2 berapa? 0,25. Betul? 0,25 itu sama dengan berapa sih? 1/4 bukan? Oke, 1/4. Berarti laju reaksi akan lebih kecil berapa kali atau lebih besar berapa kali? Lebih Yang tadinya- kecil 4 kali. Nah, Lebih jadi kecil 4. jadi lebih kecil berapa Oh. kali? Lebih kecil 4 berapa kali? kali. 4 kali. Jadi Lebih jawabannya kecil yang mana? Yang E. Nah, benar nggak? Benar nggak? Jadi yang siapa yang benar? Pak. Iya. Saya. Oke. Nah, bisa jadi analisa soal. Caranya gitu. Kalau kalian punya soal begini, dimasukin aja dulu. Oke? Nah, sekarang ada lagi tadi pertanyaan nih. Si anak IPA 1 nih emang rajin nih. Saya tanya sekarang nomor 8. Jawabannya apa? Nomor 8 jawabannya apa? Saya E. Saya 18. Saya A. Oke, yang E alasannya kenapa? Yang A kenapa? Ayo. Yang E kenapa alasannya? Saya yang 2,5 yang ading Pak 2,5 ml. Kenapa bisa 2,5? Lupa jawabannya. Caranya gimana? Oke, saya tanya dulu. Di dalam kelas, waktu di kelas 1 udah dikasih tahu cara menghitung molaritas? Molaritas sama dengan? Mol? Oh. Mol per apa? Mol per liter, betul? Molaritas adalah mol per liter atau gram per ml dikali 1000 dibagi mililiter. Ini kan ya? Rumusannya di kelas 1. Diajarin nggak sama Bu Frida? Enggak ya? Ketemu pas di itu ya? Ketemu pas udah COVID ya? Jadi nggak diajarin ya? Oke. Kalau dia dalam, ini kan kadar ya? Kadar. Kadar itu bisa nggak cari molar? Kadar itu kan persen ya? Oke. Kita punya kadar massa. Persen massa. Oke, kadarnya dijadikan molar. Bisa nggak? Caranya gimana? Oke, kalau mencari molar, soalnya dalam bentuk kadar, itu caranya gini. 10 dikali persen atau kadarnya. Oke, dikali rho. Oke, dibagi ml. Tuh. Nah, kenapa bisa dapat rumus seperti ini? Oke, gini caranya. Kadar itu adalah gram per gram. Oke, gram terlarut dibagi gram pelarut. Gram larutan, sorry. Kadar. Oke, gram per gram pelarut kali 100%. Gitu kan ya? Ini kadar ya. Kalau cari persen. Persen massa itu sama dengan gram per gram kali 100%. Ya, aku nanya lo enggak? Berarti kalau kita punya ini bikin dirubah seperti ini, berarti gram ini harus dirubah menjadi mili. Di dalam fisika, massa jenis itu sama dengan M per V. Oke, berarti kalau kita cari volume sama dengan massa dibagi massa jenis. Oke?
dibagi row-nya. Nah, berarti ini kalau dibagi row-nya berarti di atas dong. Ya kan? Oke, dalam matematika kan kalau dibagi row-nya bisa naik ke atas kan? Nah, berarti kita bisa dapatkan awalnya itu adalah gram terlarut dibagi gram pelarut kali 100. Oke, dikali row-nya, karena kita mau jadikan 1000, berarti dikali berapa lagi nih? 100 untuk jadi 1000 naik berapa? Dikali 10, betul? Dibagi MR-nya, betul? MR. Iya. Oke, ini adalah persen kadarnya. Ya kan? Ini adalah kadar dikali rho dikali 10 dibagi MR. Dapatlah rumusan ini. Oke. Maka nomor 8 itu kita cari dulu molaritas awalnya. Molaritas awalnya sama dengan 10 dikali 98%. Rho-nya 1,2, betul? 1,8. Iya, 1,8. Oke. Dibagi 98 MR ya kan? Iya. Maka 98 dibagi 98 habis. Tuh. Iya, Pak. Berarti molaritasnya berapa? 18. Oke, molaritasnya adalah 18. Ini molaritas awal, 18 molar. Dia akan diencerkan menjadi molaritasnya menjadi berapa? 0,05 molar. 0,5. Jadi Betul. 0,5 molar. Rumusan pengenceran itu sama dengan V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. M2. Udah dapat ya dari Bu Frida pengenceran ya? Enggak. Ah, serius? Masa nggak mulu ah? Gak tahu Pak maksudnya. Nggak tahu, emang nggak pernah mau belajar lu mah dulu. Oke, V1-nya ditanya. Oke, volume satunya ditanya. Molaritas awalnya berapa? 18. Oke, 18. Oke, volume 2-nya berapa? 90. 90. Molaritas 2-nya berapa? 0,5. 0,5. Oke. 90 dibagi 18 berapa? Ayo. 90 bagi 18. 5, Pak. Oke, 5. Berarti V1 sama dengan 5 dikali 0,5. Berapa hasilnya? 2,5 ml. 2,5. Nggak bisa? Bisa, Pak. Benar. Yang Insya dapat Allah. 2,5 tadi gimana? agak bingung. Bingung di mananya? Rumus-rumusnya, Pak. Nggak usah dipikirin, gini aja. Rumusnya itu nggak usah dipikirin. Gini caranya. Kalau ketemu persen, ya, kalian ketemu persen nih, ketemu persen, ya, itu harus dirubah dulu menjadi molar. Udah, tinggal ini aja molar. Itu cara merubahnya. Molar sama dengan 10 kali persen kali massa jenis dibagi MR. Jadi turunan rumus ini nggak usah lu pikirin, ya oke? Turunan rumus ini nggak usah kita pikirin, ngapain pikirin? Ini udah kita cuma membuktikan doang, nggak usah dipikirin. Berarti kita langsung masuk rumus ini aja. 10 kali persennya kali rho, dapat 18 molar nih. Baru masuk pengenceran. Pengenceran itu rumusnya adalah V1M1 sama dengan V2M2. 2. Oke. Masuklah seperti ini. Dapatlah V1-nya sama dengan 2,5. Jawabannya berarti yang A. A. Oke. Yang jawab 2,5 tadi siapa? Saya, Pak. Saya. Oh, Dapat dari mana? Sama nggak? Saya nulis rumusnya juga, tapi saya lupa caranya gimana, Pak.
Dapatnya dari mana? Ayo. Belum Pak, nggak ngerti. Oke, tapi sekarang udah ngerti nih, udah paham nih. Insya Allah Pak Paham, udah. Oke, pelan-pelan aja. Oke, pelan-pelan aja. Oke, untuk kadar ini sebenarnya ini jarang keluar ya, kecuali nanti keluarnya di UTBK sama di SBMPTN. Oke, untuk SBMPTN untuk apa? Untuk UNBK dan segala macam itu jarang keluar yang untuk yang dalam persen, nggak usah khawatir. Ya, oke. Maka jadi Nomor 19 itu gimana? Nomor 19. Diketahui laju reaksi amonia adalah 0,24. Maka laju reaksi oksigen dan laju pembentukan H2O berturut-turut adalah nomor 19. Oke, nomor 19 itu caranya seperti ini. Kita punya 4NH3 ya. Ditambah 5O2 menghasilkan 4NO ditambah 6H2O. Oke. Kita lihat. Laju pertambahan dari amonia adalah NH3. Itu sebesar 0,24. Oke. Yang ditanya, maka laju reaksi oksigen ini dan penambahan dari H2O. Laju reaksinya berapa? Tuh kan? Caranya gini. Lihat koefisiennya. Di koefisien 4 dia 24, maka di koefisien 5 dia berapa? Ayo. Di koefisien 4 dia 24, 0,24. Berarti di koefisien 5 dia berapa? Caranya gini. 5/4 dikali 0,24. Dapatnya berapa? 3, Pak. Berapa? 0,3. Betul? 3. 0,24 dibagi 4 aja 0,06. 0,06 dikali 5 sama dengan 0,30. 0,3. Iya. Oke. Maka laju reaksi di H2O sama aja 6/4 dikali 0,24. Berarti hasilnya berapa? 0,06 kali 0,06 dikali 6 berarti 0,36. 36. Nah, jawabannya yang mana jadinya? Yang C. D. Paham? Paham. Oke. Pak. Jadi Makasih, untuk Pak. kalau ada pertanyaan seperti ini, tinggal bandingkan molnya aja. Bandingkan mol yang bisa dibandingkan adalah mol dengan koefisien. Oke. Sekarang kalau saya tanya berapa laju reaksi pembentukan NO? Berarti berapa? Ayo, dalam hitungan 5. 5, 4, 3, 2, 1. Berapa? 0,24. 0,25. Iya, 0,24. Ngapain bingung? Lihat, koefisiennya sama nggak? Sama. Sama. Berarti Sama. molnya juga pasti sama dong. Iya. Molnya berarti dia 0,24 Iya. juga. 24. Selesai. 24. Paham?
Paham, Pak. Oke, ada lagi Paham. pertanyaan nggak? Ada masalah lagi? Oke, kalau nggak ada masalah, oke, kita cukupin hari ini ya. Terima kasih ya, thank you ya yang udah bergabung. Nanti rekaman ini bisa kalian simak lagi. Kita ulang lagi nanti di GCR kalian. Oke? Jadi bisa diulang. Yang ketinggalan catatan, Pak saya belum nyatet, bisa dilihat lagi aja. Oke? Nah, kelebihannya kenapa saya, nah makanya saya jabarin kenapa saya pakai Zoom itu saya lebih nyaman. Pertama dengan waktu saya terbatas, kedua saya bisa merekam, ketiga saya bisa nulis seperti papan tulis, itu banyak kelebihannya ya. Oke, nah oke, nanti direkam, rekaman ini bisa kalian lihat lagi ya. Iya, Pak. Oke, Oke, Pak. thank you ya. Iya, Pak. Yo, Sama-sama, Assalamualaikum. Pak. Makasih. Yo, Makasih, Pak. yo, Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yo.